Halo, kami dari kelas Business Insight and Ethnic Onity, kelas G, kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tahapan proses design thinking untuk Creative Lab Event Organizer Surabaya. Di sini kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Albert Tanjung, Ivan Antonio, Clarissa Sabella, Kevin Tan, dan Adrian Herzupri. Yang pertama ada company profile. Oke, company profile-nya. Next. Ya, jadi nama dan jabatan pembicara yaitu Ibu Sinta Kartika Dewi sebagai owner, nama perusahaannya Creative Lab, bidang industri, MICE, Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Alamat dan nomor telepon Jalan Karangan Jaya, V, Strip 6, Surabaya. 081 357 881 678. Sosial medianya @creativelab_sby. Untuk emailnya creativelaboratory.sby@gmail.com. Jadi, bisnis ini terbentuk karena salah satu dari owner Creative Lab memiliki kenalan dengan Grand City Surabaya, khususnya bagian marketing event. Jadi, pada awalnya mereka bersama IHTB Universitas Ciputra diajak oleh marketing event Grand City Surabaya untuk bekerja sama membuat satu event. Tapi ada satu hal lain, event ini harus dibatalkan. Hingga akhirnya Creative Lab dapat bekerja sama dengan Citraland Surabaya untuk membuat event-event yang menarik di Citraland Surabaya, seperti di Jiwok. Next. Jadi 4 aspek manajemen perusahaan Creative Lab. Bagian marketingnya sendiri, mereka memasarkan bisnisnya melakukan 2 promosi, yaitu media fisik dan non-fisik. Media fisiknya sendiri mereka menyebarkan poster kepada media-media partner seperti Info Surabaya, Event Surabaya, dan Marketing Citraland. Untuk media non-fisiknya, mereka menggunakan media sosial. Mereka melalui Instagram, website, dan lain-lainnya juga. Untuk operasionalnya, Creative Lab ini menggunakan sistem kerja part-time. Jadi mereka pada saat membuat satu event, barulah mereka membentuk tim tersebut. Sehingga pada saat mereka menyelenggarakan atau sedang mendapatkan event tertentu, Creative Lab akan membuat tim baru untuk menyusun event tersebut. Untuk sumber daya manusianya, Creative Lab tidak memiliki tim atau pegawai yang tetap. Sehingga mereka membutuhkan bantuan tenaga, barulah owner menghubungi tim baru untuk menjalankan eventnya. Untuk keuangannya, mereka menggunakan sistem karyawan yang menggunakan kerja part-time. Otomatis keuntungan yang didapatkan dibagi dengan seluruh anggota tim yang ada pada event yang diadakan. Untuk selanjutnya, BMC. Next. Untuk bagian BMC, ini ada 2 model BMC. Yang pertama ya, di slide ini yaitu BMC model lama Creative Lab. Di BMC ini, hal yang perlu diperhatikan itu terdapat pada value proposition mereka yang masih berada pada value proposition event organizer pada umumnya, yaitu menjadi event organizer yang menghadirkan event-event terkemuka yang diselenggarakan pada area Surabaya, khususnya pada Citraland Surabaya. Key partner mereka pun masih hanya terpaku pada perusahaan saja. Terus key resource mereka juga hanya terpaku pada tim Creative Lab mereka. Sedangkan untuk BMC khusus milenial, terjadi perubahan signifikan itu terdapat pada key partner mereka, di mana key partnernya tidak hanya dari perusahaan saja, tetapi juga menggunakan jasa-jasa dari influencer dan juga content creator yang lebih relevan bagi milenial. Terus di value proposition mereka juga diubah menjadi event organizer yang menghadirkan event-event modern yang kekinian yang diselenggarakan di Surabaya, terutama di Citraland. Terus key resource mereka menambahkan tidak hanya dari tim Creative Lab, tapi juga teknologi digital untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga acara mereka tidak hanya sebatas itu saja. Next.
Ya, kemudian masuk pada empati. Jadi di dalam melakukan design thinking ini, tahapan utama itu adalah empati, di mana kami akan melihat dari segi konsumen itu menginginkan hal yang seperti apa, dan bisa dilakukan dengan cara research secara langsung dan pengamatan. Kemudian kelompok kami menemukan ada 15 permasalahan di sini. Terus next, dan akan kami klasifikasikan pada empathy map seperti ini. Jadi di empathy map ini kami melihat apa yang konsumen katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Jadi kami klasifikasikan menjadi 4 ini dari 15 tadi. Nah, kemudian di sini pada yang konsumen katakan itu, kebayangan rata-rata itu konsumen berkata bahwa tempat parkirnya itu yang terbatas, kemudian layoutnya tidak efisien, terus pada pemikiran di konsumennya juga berpikir bahwa banyak makanan itu yang hampir mirip atau kembar-kembar itu. Kemudian pada konsumen rasakan itu adanya kurangnya penerangan pada saat acara dan macam-macam ini. Dan apa yang konsumen lakukan ini seperti tenan-tenan itu datang menawar terlalu sering, terus waktu tidak berjalan waktu. Kemudian next. Nah, pada define ini kami telah menetapkan dari 15 masalah itu menjadi 3 permasalahan utama, yaitu pemilihan lokasi yang kurang strategis, dan yang kedua teknis acara tidak sesuai ekspektasi dengan pelanggan, yang ketiga yaitu peraturan tenan yang kurang tegas. Nah, jadi di sini, next, kami telah masukkan pada point of view template dengan 3 permasalahan tadi, yaitu teknis acara yang kurang sesuai, dengan insight-nya seperti ini. Pengunjung tidak mau atau tidak suka datang kepada pasar karena tidak nyaman pada pasar tersebut dan acaranya tidak sesuai dengan yang dikatakan, misalnya dikatakan pada media sosial, acaranya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian pemilihan lokasi itu bisa juga karena tempat parkirnya tidak memadai, seperti itu. Dan acaranya tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya ada table scamper. Nah, table scamper ini dibagi lagi menjadi ada substitute, combine, adapt, modify, put to the others, eliminate, sama reverse or rearrange. Nah, dari ke-6 ini tadi, kita bagi lagi menjadi ada tema acara, tenan, media, sama teknis acara. Setelah dibagi, kami memilih bagian di tema acara dengan adapt, yaitu virtual bazaar online dengan produk diantar sama kurir, dan virtual exhibition Canton Fair. Next. Nah, selanjutnya akhirnya kami menentukan ideasi kami, yaitu membuat suatu virtual event online yang kami beri nama Imagine Market. Next. Berikut adalah prototipe-nya. Nah, jadi ini ya gambaran dari eventnya, penjelasan singkatnya, yaitu berupa virtual bazaar online. Ini contoh virtual bazaar online-nya kayak kami membenchmark dari Shopee sama Canton Fair tadi. Ini contoh untuk live-nya, jadi bisa berinteraksi sama partisipan. Ada juga konser live musik virtualnya dan webinar dengan influencer. Lalu untuk bagian tesnya, kami melakukan survei dalam caranya membagikan kuesioner dalam bentuk Google Form ke sebanyak 51 orang dan juga melakukan wawancara langsung melalui chat
sebanyak 2 orang. Nah, tapi kriteria untuk pengisian kuesioner ini yaitu berusia 17 tahun, tinggal di Surabaya, dan juga mengetahui atau paham tentang acara bazar dan event online. X. Nah, ini untuk hasil surveinya. Next. Lalu berdasarkan hasil survei yang didapatkan, yaitu sebagian besar orang tuh menginginkan konsep acara yang menarik supaya bisa menarik perhatian pengunjung. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan brand-brand yang terkenal agar mampu memberikan ketertarikan pengunjung pasar meskipun secara virtual. Konsep prototipe acara yang ditawarkan sangat menarik, dianggap mempunyai nilai lebih dalam cara penyampaian dan penyajiannya. Next. Lalu dari berbagai kritik dan saran yang ada, kami memutuskan untuk berfokus kepada pemilihan tema dan juga tamu untuk acara bazar tersebut. Karena berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat mengikuti event online itu karena mereka tertarik terhadap tema dan juga bintang tamu dari event tersebut. Oleh karena itu, kami nanti akan berfokus untuk melakukan event yang sesuai dengan tren yang ada dan juga akan mengundang bintang tamu yang sedang trending di sosial media untuk menambah daya tarik. Next. Sekian dari kami, terima kasih.